qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi kitab Fatimah. Alhamdulillah miskabiyani puji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah miskabiyani puji. Kulillahi tetap kagungane Allah. Kulillahi tetap kagungane Allah, tetap kagungane Allah. Hamdan kelawan muji. Hamdan kelawan muji muwafiyan kang luhoni. Hamdan kelawan muji muwafiyan kang luhoni lini amihi maring pira-pira nikmate Allah. Lini amihi maring pira-pira nikmate Allah. Lafaz ini member lafaz doa yang umum. Lafaz doa yang umum ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dan ini hamdan muwafian pakai sifat isim fa'il terus ono lini ami ditambahi huruf jar. Karena lafaz itu nggak biasa ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Mukafian kang madani pakai nun burine ya. Podo ufu madani kang madani lima zidihi maring tambahe ni'ami. Lima zidihi maring tambahe ni'ami. Podo mukafian lima zidihi podo. Hamdan yuwafi ni'amahu terus wa yukafi mazidah. Dan nang kene mukafian lima zidihi. Berarti kan hurufnya kan member. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semaklum ya ora usah maknani. Terus wa junudihi lan pira-pira bolone Kanjeng Nabi. Bolo itu lek nang basa Jawa bahasa Indonesia tentara pasukan. Dan pira-pira boloe Kanjeng Nabi, tentarae Kanjeng Nabi. Sapa tentarae Kanjeng Nabi? Kasih keterangan orang-orang mukmin. Junudihi itu isinya orang-orang mukmin. Ya kita semua ini. Kita ini junudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma istaddat ilaihi hajatur rahidina. Hadza utawi ikilah kitab. Hadza utawi ikilah kitab iku ma perkara. Iku ma perkara istaddat. Asline istaddat terus ketambahan tak. Istaddat kang banget ilahi maring ma apa hajatur rawidina hajate pira-pira wong kang demen apa hajatur rawidina hajate pira-pira wong kang demen. Lafaz rawidin itu fi'il madinya rogiba. Rogiba ini termasuk fi'il yang aneh. Rogiba itu kalau dia ketemu huruf jar fi, coba di situ ketemu fi atau bukan itu? Rogibina terus fi. Pokok lafaz rogiba dan bentukannya. Kemudian kalau ketemu fi, maka artinya itu suka. Ya, artinya suka, demen. Tapi lafaz rogiba kok ketemu an, maka artinya benci. Bodoh-bodoh rogiba ya, tapi maknanya berbeda jauh. Ditulis menukui, harus ditulis rogiba fi itu maknanya cinta, seneng. Kalau rogibaan itu maknanya benci. Jadi satu lafaz maknanya sok beda-beda tergantung huruf jar yang mengikutinya. Rogibina fi takmilati tafsiril Qur'ani. Bener lah Fatih. Fi takmilati tafsiril Qur'ani ing dalem nyempurnaake tafsir Al-Qur'an. Ing dalem nyempurnaake tafsir Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Ing dalem nyempurnaake tafsir Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Allah ya tadi. Alladzi
Alladzi rupane ma. Rupane ma atau rupane tafsir Quran oleh kena. Allah fahu kang nyusun ing alladzi. Allah fahu kang nyusun ing alladzi sapa al imamu imam. Al allamatu kang barat alim. Sapa al imamu imam al allamatu kang barat alim. Terus apa itu? Al muhaqqiqu kang ahli nyatakake masalah sak dalile. Al muhaqqiqu kang ahli nyatakake masalah sak dalile. Ahli nyatakake masalah sak dalile. Iso memberi putusan hukum, ya, mengeluarkan fatwa tentang hukum sesuatu plus dalil, itu julukane muhaqqiq. Kang ahli nyatakake masalah sak dalil. Ditulis ya keterangan ini di sini. Gelare tadi kan ada al-imam, ono al-alama, terus al-muhaqqiq. Ini di tafsir Sawi dijelaskan. Ada hasiah Sawi. Imam itu man balagha rutsbata anjil fadli. Imam itu orang yang telah mencapai derajat keutamaan. Orang yang telah mencapai derajat keutamaan itu dijuluki al-imam. Orang yang telah mencapai derajat keutamaan al-imam. Terus selanjutnya apa mau? Al-allamah. Al-allamah itu al-jami' bainal maqul wal manqul bi ablani wajhin. Seorang yang bisa mengumpulkan dalil akli dan dalil nakli dengan sempurna. Orang yang bisa mengumpulkan dalil akli dan dalil nakli dengan sempurna. Dalil nakli itu dalil berdasarkan nas, tulisannya nang hadis piye, nang Al-Qur'an piye, itu nakli bagaimana. Kalau dalil akli itu dalil berdasarkan logikanya piye, tidak dipikir piye matuk ora pakai akal. Jadi untuk merumuskan satu dalil itu memang harus ada akal, harus ada nas tertulisnya, kemudian dua-duanya diolah, kemudian menjadi satu putusan itu. Nah, al-allamah itu orang yang bisa meramu kedua-duanya tadi, baik dalil akli maupun nakli, kemudian dimunculkan dalam satu bentuk. Terus yang terakhir apa? Al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq itu al-ati bi adillatin alal wajh. Orang yang bisa mendatangkan dalil alal wajh al-haqi. Orang yang bisa mendatangkan dalil
merumuskan satu masalah. Untuk merumuskan satu masalah. Jadi beliau ini yang ngarang kitab ini punya tiga derajat ya, Al-Imam, Al-Allamah, terus Al-Muhakkik. Siapa beliau? Jalaluddin Muhammadun ibnu Ahmad. Rupanya Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Syekh Al-Mahalli, karena masyhurnya beliau adalah dengan nama Jalaluddin Al-Mahalli. Syekh Al-Mahalli Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i. Mazhabnya beliau Syafi'i rahimahullah. Wa tatsmimima lan nyempurnaake perkara fatahu kang pot sapa Jalaluddin Al-Mahalli, kang pot sapa Al-Mahalli ing ma. Fatahu kang pot sapa Al-Mahalli ing ma. Wa huwa utawi ma iku min awali suratil Baqarah, saking awali surat Al-Baqarah, ila akhiril Isra, itu muka maring akhiri surat Al-Isra. Muka maring akhiri surat Al-Isra. Bitatimmatin kelawan kesempurnaan, ala nimtihi ing atase dalan tafsir Al-Qur'an. Ala nimtihi ing atase dalane tafsir Al-Qur'an. Min zikrima nyatane nuturake perkara. Yufhamu kang difaham bihi kelawan ma. Apa kalamullah ta'ala, dawe Allah ta'ala. Wali iklimati lan tetanggenan ala arjahil aqwali ing atase luwih unggule pira-pira kaul. Wa i'rabima lan i'rabe perkara. Yuhtaju kang dibutuhake apa ilaihima wa tambihin lan kepeling itu peringatan. Alal qiraati ing atase pira-pira bacaan al-mukhtalifati kang beda-beda al-masyhurati kang masyhur. Bacaane Al-Qur'an sing beda-beda, jenis-jenis qiraah itu. Contoh ana sing maca Maliki Yaumiddin, ana sing maca Maliki Yaumiddin. Nanti banyak disebutkan di dalam jalanan itu perbedaan bacaan itu. Al-masyhurati kang masyhur ala wajhin ing atase dalan latifin kang lembut. Wa ta'birin lan ngarap ibarat. Ibarat itu apa ya? Dalil tangannya. Ibarat itu dalil. Wajizin kang ringkes watar kitab win sifatnya kitab Jalalah iki ringkes, keterangane enggak panjang-panjang. Wajiz namanya. Watar kitab win lan ninggal dawaake bizikri aqwalin kelawan nutur pira-pira qaul. Bizikri aqwalin kelawan nutur pira-pira qaul ghairi mardiyatin kang ora diridoni.
kang ora diridhoni. Ringkes beliau musannif ini tidak berpanjang-panjang nanti di dalamnya dalam menyebutkan kaul-kaul yang sekiranya tidak dibutuhkan. Wa a'arif lan pira-pira i'rab. Wa a'arif lan pira-pira i'rab. Masalah i'rab, masalah nahwu sorofnya ya dibahas sedikit-sedikit di dalam Jalalah tapi enggak berpanjang lebar. Mahalluha utawi panggonane a'arif. Mahalluha utawi panggonane a'arif iku kutubul arabiyati pira-pira kitab kang bangsa Arab. Pira-pira kitab kang bangsa Arab. Walillahi wallah walillah. Wallah ada alifnya atau depannya? Ada. Berarti wallah lan mung ing Allah. Wallah lan mung ing Allah as'alu. Kalau ana maf'ul didahulukan dari fi'il itu berarti punya faedah taksis khusus dia. Wallah lan mung ing Allah, hanya kepada Allah. As'alu nyuwun sapa ingsun. An-naf'a ing kemanfaatan. An-naf'a ing kemanfaatan bihi kelawan hadza. Bihi kelawan hadza fid dunya ing dalem dunia wa aksanal jazai lan luwih baguse pitulung kok pitulung lan luwih baguse piwales wa aksanal jazai lan luwih baguse piwales itu balasan pahala lan luwih baguse piwales alaihi ing atase hadza bil uqba ing dalam akhirat bil uqba ing dalam akhirat bimanihi kelawan anugrahi Allah bimanihi kelawan anugrahi Allah wa karamihi lan mulyani Allah wa karamihi lan mulyani Allah. Jadi nama kitabnya ini apa namanya? Tafsir Jalalan itu diambil dari kata jalan, bahwa pengarang kitab ini adalah Jalalaini, dua orang yang bernama Jalan. Ditulis ya. Yang pertama pengarangnya adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli. Terus yang kedua muridnya bernama Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya terus punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti. Gurune ngarang kitabnya belum selesai, tafsir Jalalain ini belum selesai. Kemudian gurunya yang bernama siapa lagi? Jalaluddin Al-Mahalli atau Imam Mahalli itu wafat. Tapi ngarang tafsir urung mari oleh setengah. Kemudian diteruskan sama muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Tulisan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain itu mulai dari Al-Kahfi, mulai dari Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Tulis ya. Jalaluddin Al-Mahalli itu nulis tafsir ini mulai dari Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Lek dina Jumat biasanya maca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ada di juz berapa? 15. Hah? 15. Pas di tengah-tengah Quran kan? Jadi sang guru ini Imam Mahalli nulis mulai Al-Kahfi kemudian berakhir di surat Al-Fatihah. Mau lanjut ke Al-Baqarah, dilalah beliau sudah kabundut, sudah wafat. Kita qala ila rabbikil a'la. Kemudian diteruskan oleh muridnya Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti itu mulai dari surat Al-Baqarah sampai sebelum surat Al-Kahfi. Sebelum surat Al-Kahfi kalau nggak salah Al-Isra itu kalau nggak salah. Ya, benar. Al-Isra. Jadi
Imam Suyuti mulai Baqarah sampai Al-Isra. Maka kalau kalian perhatikan susunan kitab ini, Fatihah itu di depan apa di belakang? Di kitab jalan di belakang, karena Fatihah ikut tulisannya apa? Imam Mahali. Jadi setengah ke belakang tulisannya Imam Mahali, setengah dari depan muqaddimah itu, muqaddimah terus alif lam mim Baqarah itu sampai Al-Isra itu tulisannya Imam Suyuti. Ini tentang pengarang. Dua beliau ini ulama yang sangat masyhur, sangat alim alama. Karangannya ya banyak sekali, Imam Suyuti sama Imam Mahali. Sekilas saya baca tadi ya di Sawi ini, Imam Mahali atau gurunya ini wafat ketika sang murid Imam Suyuti ini berusia 15 tahun. Jadi muridnya umur 15 tahun, gurunya sudah wafat. Berarti kan dibayang berarti Imam Suyuti ini sudah belajar kepada Imam Mahali di bawah 15 tahun. Ketika usia beliau masih di bawah 15 tahun. Umurnya kalian ini rata-rata berapa? 16. Tadi kasep misalnya. Bima ini pas Fakah lagi. Fakah berapa umurnya? Ini pas. Kayak itu mau kayak usianya siapa namanya? Imam Suyuti itu ketika gurunya wafat ternyata beliau masih berusia 15 dan punya kapasitas untuk mampu melanjutkan karya gurunya ngarang kitab tafsir. Ini luar biasa, kitab yang sangat masyhur di Indonesia. Cocok sekali dengan tipikal santri yang ada di Indonesia. Santri Indonesia itu kan senengannya ngaji nahwu dan sorof. Di dalam Jalalain nanti juga banyak, sering kali disinggung masalah nahwu dan sorofnya lafaz. Di Arab-Arabnya lafaz itu sering kali disinggung nanti dalam Jalalain. Orang-orang Timur Tengah kono ya, wong Arab itu kaget tahu orang Indonesia banyak yang hafal Alfiyah itu kaget. Jadi wong Indonesia negaranya jauh di ujung sana ya, di Asia Tenggara. Kok dilalah banyak yang mempelajari bahasa Arab, bahkan sampai hafal kitab Alfiyah. Alfiyah itu kan kitab yang secara ilmu nahwu itu ya indukannya itu Alfiyah Ibnu Malik itu. Karangannya orang mana itu? Andalusia. Andalusia itu mana? Hah? Gak tahu Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Jadi Alfiyah Ibnu Malik itu karangannya orang Spanyol. Spanyol zaman itu ya peradaban Islamnya kuat. Zaman sedini Andalus itu. Tapi sekarang ya wallahu alam Spanyol yang sekarang. Yes, itu terkait pengarang kitab Jalalain. Jadi ya, surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah utawi surat Baqarah. Suratul Baqarah utawi surat Al-Baqarah iku madaniyatun surat madaniyah. Iku madaniyatun surat madaniyah. Madaniyah itu cara ilmu tafsir ya, cara ngene Imam Tirayah itu kaul yang masyhur ya, yang kuat. Pokok surat opo wae yang turun setelah proses hijrah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah, kalau ba'dal hijrah namanya Madaniyah. Bung diwuduni nang Mekah apa nang Madinah atau di selainnya, pokok ba'dal hijrah jenenge Madani. Kaul sing kuat. Karena kaulnya banyak di situ. Iku madaniyatun bangsa madaniyah. Berarti ba'dal hijrah ini turun. Mi'atani madaniyatun mi'atani wasitun jadikan anu wae khobar wae. Mi'atani iku 200. Jadi mubtada'i 1, khobare 2, mubtada'i suratul Baqarah, khobar pertama madaniyah, khobar kedua mi'atani. Mi'atani iku 200 wasitun lan 6.
au sab'un utawa pitu wasamanu nalan 80 berarti 287 atau 286. Ada dua pendapat, ono sing ngomong 286, ono sing ngomong 287. Takoro. Apa nih ayatan ayate? Jumlah ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baca di mana nih alif lam mim? Allahu utawi Allah iku a'lamu. Iku a'lamu kang luwih weruh, kang luwih ngerti, kang luwih weruh bimuradihi kelawan murade bimuradihi kelawan murade Allah, bimuradihi kelawan murade Allah. Murad itu kekarepane Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Alif lam mim yasin toha itu jenenge apa? Fawatihus. Nah, orang nyaut apa? Oh, jalanan. Jenenge apa? Iki jenenge fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Pembuka surat. Suwar itu kan jamak dari surah, dari surat. Pembuka surat. Jadi alif lam mim yasin tak diturute jenenge fawatihus suwar. Iku cara kita orang awam wis ora usah dimaknani. Maknane piye wallahu a'lam, Allah sing lebih ngerti. Kadang ada ulama yang ya memang derajatnya beda kita dengan ulama ya, dengan para aulia itu beda. Kadang ada yang nafsirkan alif maksudnya apa, lam maksudnya apa, mim maksudnya apa, ada yang sampai situ. Tapi kalau kita ini orang awam ya sudah alif lam mim ya wallahu a'lam, enggak usah dimaknani. Itu madhab yang paling aman, cara yang paling aman untuk menafsirkan fawatihus suwar. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi dzalika utawi ikilah ini. Dzalika ay hadzal kitab. Dzalika ay hadzal kitab utawi ikilah kitab kang banget luhure. Utawi ikilah kitab kang banget luhure. Utawi ikilah kitab kang banget luhure. Maksudnya kitab di sini apa? Al-Qur'an. Dzalikal kitab itu isinya Al-Qur'an. Ini saya bicara lugat lagi ya, bahasa. Dzalika di situ biasanya artinya apa dzalika? Ini apa itu? Itu. Tapi ditafsiri pakai hada. Hada artinya apa? Ini. Nah, sing bener ini apa itu? Ini apa itu? Itu. Dzalika tapi pakai tafsir ini. Hada. Berarti dzalika tapi dimaknani ini. Itu cara ilmu bahasa ya, ilmu lugat itu menunjukkan betapa agungnya sesuatu yang diisyarai dengan lafaz dari. Betapa agungnya Alkitab tersebut. Alkitab mau isinya apa? Al-Qur'an. Betapa agungnya Al-Qur'an itu sampai-sampai mau menyebutkan ini pakai hada harusnya diganti dengan isim isyarah dzalika. Itu faedahnya adalah menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'u. Itu faedahnya. Nyapa kok hada kok dzalika kok maknanya hada. Faedahnya seperti itu. Alladzi yaqra'u kang maca ing alladzi ngene. Alladzi rupane kitab yaqra'u kang maca ing alladzi. Alladzi rupane kitab yaqra'u kang maca ing alladzi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku la raiba.
ora ana mamang iku maujud. Iku la raiba ora ana mamang iku maujud ai syakka tegese mamang. Syakka tegese mamang fihi ing dalem Alkitab. Fihi ing dalem Alkitab. Enggak ada keraguan bahwasanya annahu sak temene annahu sak temene Alkitab iku min indillahi saking ngersane Allah. Enggak ada keraguan bahwa kitab Al-Qur'an ini memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bahas lafaz ini. Wa jumlatun nafi utawi jumlah la raiba. Wa jumlatun nafi utawi jumlah la raiba. Jumlah nafi sing isine la raiba. Lafaz la raiba iku mau iku khabarun dadi khabar. Iku khabarun dadi khabar, mubtada'uhu utawi mubtada'i khabar. Mubtada'uhu utawi mubtada'i khabar iku dalika lafaz dalika. Iku dalika lafaz dalika. Jadi lafaz la raiba iku menjadi khabar, mubtada'nya mana? Dalika. Dalika. Mubtada' gandengane khabar. Dalika utawi khabare la raiba. Wal isyaratu utawi isim isyarah atau gawe isyarah. Wal isyaratu utawi gawe isyarah bihi kelawan dalika. Utawi gawe isyarah bihi kelawan dalika. Iku li takdimi krana ngagungake. Iku li takdimi krana ngagungake. Penggunaan isim isyarah dalika sing tak sampai ke mau itu karena takdim mengagungkan Al-Qur'an. Barangnya itu perhatikan ya. Barangnya itu Al-Qur'annya itu ada di depan. Di depan dekat harusnya pakai ini, harusnya pakai ada. Tapi karena lisyarafi, karena mulianya Al-Qur'an ini, maka meskipun dekat isyaratnya pakai da. Hudan. Hudan tur iku kang nuduhake. Hudan tur iku kang nuduhake. Menunjukkan. Lafaz hudan iku khabarun dadi khabar. Lafaz hudan iku mau ya iku khabarun dadi khabar. Sanin kang kaping pindho. Sanin kang kaping pindho. Lafaz hudan itu jadi khabar yang nomor 2 dari mubtada dzalika atau dari lafaz dzalika. Ai hadin tegese kang nuduhake. Ai hadin tegese kang nuduhake. Al-Qur'an itu sebagai hudan, maksudnya hadin sebagai orang, sebagai sesuatu yang menunjukkan kepada siapa? Lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Lafaz hudan itu di ayat itu, hudan itu bahasa lafaz ya ini. Hudan itu cara sigotnya dia adalah masdar ghairu mim. Kemudian makna yang diinginkan bukan makna masdar, tapi makna isim fa'il. Makanya ditafsir apa? Ai hadid, tegese kang nuduhake. Hudan tapi makna yang diinginkan adalah Al-Quran itu sesuatu yang bisa menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dari cara Mbak Idris ini.
Yaitu masjidil boyo itu seperti ini jauhnya dalam menyikapi ayat ini ya. Kencengnya lafaz la raiba. La raiba tadi apa? Tidak ada keraguan di dalam. Jadi kita ini jangan sampai ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Dan nanti orang yang sudah punya kapasitas, ya, guru, kiai, ulama, mubaligh, penceramah dan lain sebagainya. Jangan sampai orang-orang umatnya, muridnya, santrinya itu punya keraguan kepada Al-Quran. Jadi dirinya nggak ragu, kemudian orang lain juga jangan sampai ragu, terutama orang yang ada di bawah naungannya, keluarganya, muridnya, ya, anak-anak ini, umatnya, itu jangan sampai ada keraguan. Yaitu berarti tugasnya seorang guru, tugasnya seorang kiai, bimbing anak-anak ini, bimbing santri-santrinya, ben nggak sampai ragu nanggone Al-Qur'an. Dan mulai Islam punya seperti larang itu lebih dalam lagi, lebih jelas. Setelah kita nggak ragu, kita harus membuat orang lain tidak ragu, membuat yakin orang lain itu susah, nambah tugas lagi. Tapi ya memang seperti itu tugas kita sebagai manusia. Pemane sing ngerti hukum, tugasnya wong ngerti hukum itu ngandani wong sing gak ngerti hukum. Tugasnya wong sing iso ngaji itu ngandani wong sing gak iso ngaji. Cara duit itu kan, cara harta itu sedekahnya adalah dengan cara diinfakkan, diberikan ke orang lain, dimasukkan ke masjid dan lain sebagainya. Itu kalau uang. Kalau ilmu itu tasarrufnya dengan cara diamalkan, diajarkan. Sing gak ngerti itu diajar. Nah, ilmu itu punya sifat seperti itu. Sedekahnya ilmu itu ya diajarkan. Saya tak takoni ilmu itu lek diulangno tambah akeh apa tambah entek? Tambah banyak. Uang kalau disedekahkan tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah sedikit. Hah? Tambah sedikit. Tambah sedikit. Ketoknya tambah sih, jadi hakikatnya tambah ya uang kok sedekahnya jelas nanti ketoknya langsung tak iku nang dompet. Duit 1.000 di sedekahno 99.000. Karek piro? 1.000. Tambahke apa tambah sithik? Punya tambahke ra apa sedekah bendina. Ilmu juga seperti itu. Ilmu itu malah semakin sering diajarkan, semakin kuat ingatan di kepala. Pemane sing wis mulang, sing wis dadi guru, takone sing mulang-mulang ya. Kaya Mbak Tika terus Mbak Rahma sing wis mulang-mulang takon. Hasil dari belajar dhewe, belajar biasa ngene. Karo hasil mulang itu lebih kelet di nanggone sirah kira-kira. Diingatan lebih kelet mana? Keletan lek mulang. Soalnya mulang itu kita harus mutolaah dulu, belajar. Setelah belajar harus disampaikan. Double prosesnya sehingga menempel betul di kepala. Kalau belajar seperti ini, apa mana yang kok bareng ngaji orang dibuka nang kitabe, apa mana ngaji ini model ini, apa sing ngantuk, apa sing doyong ini. Wah, itu malah bablas tenanan iki. Urung sempat mlebu kuping, wis balik. Keselen ini. Mulai jam berapa sekolah ini? Setengah dua. Ora turu kan? Mboten. Turu yo anteng yang minta enak ngaji seger. Makane awan iki diwae jam istirahat iku dinggo turu ojo dinggo dolanan. Sing cah lanang, sing cah wedok yo ngono. Jam siang itu untuk istirahat, ojo dinggo ngrumpi. Ya, bolak-balik. Supaya nang kelas turu, supaya jam istirahat ngobrol. Ya, ngono. Nanti mau dan mutakin dan kabarun sanid ayat lil mutakin ay as-sairina mutakin niku sapa ditafsiri ay as-sairina tegese pira-pira wong kang dadi ila takwa maring takwa orang-orang yang
jadi bertakwa. Wong takwa iki asale gak takwa malah dadi takwa. Cirinya apa wong iku takwa? Imtisalul awamir wastinabin nawahi. Imtisalul awamir kelawan manut atau ngelakoni pira-pira perintah. Manut pira-pira perintah atau ngelakoni pira-pira perintah. Wajtinabin nawahi lan ngadoi pira-pira larangan. Itu ciri orang takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Litikoihim kofa wa fa'il kofa litikoihim krono oleh ngadoi mutakin krono oleh ngadoi mutakin Didalika kelawan mengkono-mengkono Didalika kelawan mengkono-mengkono Oh iya, didalika kelawan mengkono-mengkono takwa namanya. Didalika kelawan mengkono-mengkono takwa annaro ing neraka. Annaro ing neraka. Orang kalau mau bertakwa maka dia akan semakin jauh dari neraka. Ketika ini didalika takwa itu iso marai atur teko neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi alladzina rupane wong akeh alladzina rupane wong akeh yu'minuna kang iman sapa alladzina yu'minuna kang iman sapa alladzina maksudnya iman iku piye yusaddiquna tegese benerake sapa alladzina tegese benerake sapa alladzina benerake membenarkan mengiyakan bil ghaibi kelawan perkara kang gaib bil ghaibi kelawan perkara kang gaib Bima tegese kelawan perkara Bima tegese kelawan perkara goba kang gaib apa ma goba kang gaib apa ma anhum saking alladzina barang sing gak ketok lho gaib iku anhum saking alladzina apa iku barang sing gaib iki setan ono wong nafsiri alladzina yu'minuna bil ghaibi yaitu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib iman gone pocongan, iman gone gendruwo, iman gone wewe gombel ngono kuwi. Gaib itu bukan ngono kuwi. Gaib ini loh isinya ini. Isinya apa minal ba'si nyatane yaumul ba's. Isinya gaib itu minal ba'si nyatane yaumul ba's. Ba's itu dibangkitkan dari alam kubur. Itu isinya barang gaib. Itu pocongan dan kawan-kawan itu bukan. Minal ba'si nyatane tangi saking kubur wal jannati lan surga wan nari lan neraka. Surga dan neraka itu kan gaib gak kelihatan. Nah, jadi orang-orang beriman itu orang yang iman kepada surga, neraka, terus yaumul ba'ats, yaumul hasyr, sak piturute. Yaumul qiyamah. Sak piturute itu orang-orang yang dikatakan beriman. Sedina ya. Wa yuqimunas sholata wa yuqimuna lan jumenengake sapa alladzina as-sholata ing salat lan jumenengake sapa alladzina mendirikan sapa alladzina as-sholata ing salat dan orang-orang yang mendirikan salat ayatuna tegese nekani sapa alladzina sapa alladzina biha kelawan salat bihukukiha kelawan pira-pira hae salat bihukukiha kelawan pira-pira hae salat yo kerjakan salat sak hae salat yo rukun-rukune salat iku dilakoni kabeh salat sing sesuai aturan lho maksudnya mendirikan salat tur salate sesuai aturan salate kon madhep mulon ya madhep mulon salate zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat iku jenenge wa yuqimuna shalah karena ada sebagian orang sing badhe kebentuk nggo piye ngakune salat tapi awake ora obah menentok nggo ini ya terus karo merem karo nyapa bar salat aku iki mau bar salat salate nang dina Mekah kalau wong error itu ada yang
ono sing pedhot kabeh. Ya sok-sokan naik derajat hakikat tapi malah kaya wong gendeng salat ora santri Sirajul Thalibin aja sampe ana sing kaya ngono kuwi ya sesuk. Sak pinter-pintere lek sampe konslet kaya ngono kuwi berarti kabeh ana sing iku kuminter tapi ora njluntrung. Kuminter iku yang penting hati saya koneksi sama Allah, nyambung sama sholat itu yang penting di hati. Gerakan tubuh itu enggak penting. Ngomong gendeng ngomong itu ya. Wah, gila. Itu syariatnya enggak main. Piye-piye kita jadi umatnya Kanjeng Nabi itu harus melaksanakan syariat. Kanjeng Nabi sih sholat. Kira-kira mulia mana Kanjeng Nabi dengan orang-orang yang bilang seperti itu? Kanjeng Nabi. Sok meneng nunggu ngakune sholat ini nang ngarep Ka'bah nang Ka'bah. Maleh. Kecuali wali ya, wali ngono kuwi ra kena disalahne. Wali itu kadang raganya di sini tapi di sana ada duplikatnya. Ya, misal ada wali di sini nih. Sapa kancane kalian sing wali jihad misal. Raganya di sini bisa jadi di saat yang bersamaan dia juga ada di Ka'bah. Itu enggak bisa disalahne lek wali. Tapi lek wong sing ora jelas ya, kaya kita ini kan ora jelas kabeh. Kok ngaku-ngaku ngono kuwi berarti kuwi wong kabeh ono sing pedho. Yes. Iki lafaz salat nang ngene Quran, nang ngene Al-Qur'an lafaz salat itu kok gandeng lafaz aqama yuqimu ya. Wa yuqimuna shalah itu artine salat. Tapi kalau lafaz salat itu sendirian enggak digandeng lafaz koma. Digandeng lafaz aqama, maka salat di dalam Al-Qur'an itu artinya sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya ya contohnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna kan artinya salat atau sholawat? Sholawat. Karena yusholluna di situ ora gandeng karo lafaz aqama. Oleh salat kok maknane salat nang gone Quran iku biasa digandeng karo lafaz aqama yuqim. Sak tentukane. Ayatu nabi hukuki hawa mimmalan saking perkara wa mimmalan saking perkara razaqnahum kang paring rezeki sapa ingsun ing alladina kang paring rezeki sapa ingsun ing alladina iku apainahum tegese paring sapa ingsun ing alladina tegese paring sapa ingsun ing alladina wa mimma razaqnahum yunfikuna nginfakake sapa alladina yunfikuna nginfakake sapa alladina diinfakno nang di taatillah ing dalem taat maring Allah fi taatillah ing dalem taat maring Allah. Ya, jadi Al-Quran ini hudan lil muttaqin, akan jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa sing piye ciri-cirine? Ciri-cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Terus kedua mendirikan salat. Gandengane salat wa mimma razaqnahum yunfikun, membayar zakat, ngetokno duit kanggo tasarruf untuk kepentingan agamane Allah. Pertama sing wajib-wajib apa zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Zakat fitrah, zakat mal itu wajib dikeluarkan. Berapa persen kita pakai zakat mal itu? Ngaji Batu Qorib berapa? 2,5. Salah 1 juta 2,5% ini piro? 2.500.000. Teori ini zakat. Ini bacaan ya. Nah, tak kasih versi bacaan. Memang dua-duanya ini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalik. Umumnya kita bacanya kan ini. Alif lam mim terus dzalikal kitabul la raiba fi, madadnya di fi. Tapi boleh juga dibaca seperti ini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Lek sing merhatikan di dalam Al-Qur'an itu
kencengnya lafaz roib itu sama lafaz fi ya, itu ada mu'anakoh. Mu'anakoh itu apa? Titik tiga itu berhenti di salah satu. Jadi mandek nang fi iso, mandek nang la roib juga bisa. Cara Kiai Maftuh ya, Maftuh itu ahli Quran di Lirboyo, sudah almarhum beliau barusan. Kiai Maftuh Bastul Firri Asmoni itu bacanya ya Dzalikal kitab la roib, mandeke nanggo terus fihi hudal lil muttaqin. Tapi secara makna cara dipahami di detail memang sedikit ada perbedaan antara dibaca Dzalikal kitabul la raib sama dibaca Dzalikal kitabul la raib. Secara makna memang sedikit ada perbedaan. Makanya kita mau baca yang lain silakan, tapi makna itu kemudian enggak kontras sampai bikin pemahaman yang berbeda, enggak sampai. Cuma sedikit aja. Terutama di masalah susunan nahwune i'rabe. Memang ada perbedaan antara dibaca la raib sama la raib. Yes. Makanya hasilnya ngaji ini ya, lek krungu wong maca beda-beda itu enggak gampang kaget. Karena kita tahu ilmunya. Oh memang secara ilmu itu boleh dibaca la raib, boleh juga dibaca la raib. Sing gak oleh itu disasak. Terus disasak. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, itu enggak oleh. Karena teorinya mu'anakoh titik 3 itu harus berhenti di salah satu. Gak oleh di salah satu, terabas kabeh berhenti di salah satu. Kita raib atau di fi. Yes. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika al-Qur'an wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawasaw bil haqqi